tapi kan kasusnya juga belum selesai juga dalam waktu yang cepat gitu kan. Kalau saya gitu kan, saya kuasa hukum tidak berpihak pada pihak manapun gitu kan. Di sini mengeluarkan sudut pandang aja dari segi hukum karena kebetulan kami konsultan hukum dari permasalahan keluarga. Kalau dari kasusnya Bapak RK dan LM gitu kan yang lagi bersinambungan di media sosial, kasus ini menurut aku ya agak sedikit sensitif ya, karena berbicara mengenai dalam tanda kutip tuh aib gitu kan, persoalan yang tidak harusnya di media sosial gitu kan, jangan sampai disampaikan. Kalau misalkan ini kan maksudnya yang terjadi ini adalah tentang anak kandung dan lain-lain yang belum tahu nih, karena belum ada hasil biologis secara DNA gitu, belum ada DNA secara pembuktian biologis. Jadi memang harusnya sebelum ada apapun fakta yang harus diungkapkan di media, khususnya di publik gitu kan, baiknya memang harus dipastikan dulu secara fakta, secara struktural hukum, apakah ini tidak melanggar, apakah ini memang betul tidak ada fitnah. Karena memang nanti kalau misalkan ada fitnah atau pencemaran nama baik dari pihak lain gitu kan, maka ini bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika itu tidak benar gitu kan. Ataukah fitnah yang di dalam dasar hukum itu ada di pasal 27 ayat A jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE gitu kan. Jadi kita menghindari untuk hal-hal itu. Sebaiknya tidak untuk dipublikasikan dulu sebelum ada fakta yang integritas lah secara hukum. Kalau dari sudut pandang aku, mendingan maksudnya untuk langkah hukum yang baik gitu kan, secara somasi mungkin ya, karena memang kan kita butuh klarifikasi dari pihak terkait. Kalau memang jalan itu sudah ditempuh, baiknya itu kita pembuktian secara biologis, yaitu tes DNA gitu. Harus ada kesepakatan dari dua pihak untuk tes DNA. Baru setelah itu penetapan anak gitu, status anak ini seperti apa. Lalu jika ada pelanggaran baru bisa lapor ke Komnas HAM atau Perlindungan Perempuan. Itu jalur-jalur yang memang harusnya bermartabat secara hukum gitu, bukan untuk harus kita expose ke publik media tanpa adanya kita punya bukti yang konkret gitu. Saya sendiri tidak ada di pihak manapun, tapi memang kedepannya untuk untuk yang lainnya juga, jika ada masalah atau perkara yang sama, lebih baik itu diselesaikan secara musyawarah, secara hukum dengan langkah hukum yang tepat, baru kita carikan bukti dan fakta-fakta baru, dan nanti solusinya baru dengan langkah hukum yang tepat pastinya gitu. Kalau ini kan yang tadi dibilang, jadi maksudnya ini kan ke pencemaran nama baik kalau memang tidak terbukti anaknya dari Bapak RK gitu kan. Kalau tidak terbukti gitu kan, berarti kalau tidak terbukti ada pasal itu, pasal 27 ayat A jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Kalau misalkan kita kan di pihak luar gitu, kita memberikan ruang untuk para pihak, bagaimana masing-masing pihak ini memberikan pendapat, memberikan pembelaan pada masing-masing pihak gitu kan. Kita kembalikan lagi kepada para pihak untuk memberikan ruang untuk berpendapat masing-masing dalam pendapatnya. Itu aja. Tapi kalau untuk ada pihak yang mengakui, itu kan nanti kembalikan lagi kepada pihaknya, apakah memang ada bukti yang konkret secara hukum untuk mengakui anak tersebut. Kita kan tidak tahu dari apapun yang terjadi nih gitu kan, sebelumnya apakah ada komunikasi hingga dampaknya ada pengakuan anak dari pihak lain, kita nggak tahu. Jadi biar para pihak sendiri aja yang memang memberikan statement dan pembelaan dari masing-masing tiga pihak perkara ini. Dan ada indikasi pemerasan jika memang terbukti. Tapi kalau itu biar kita kembalikan lagi ke masing-masing pihak untuk memberikan ruang bagaimana masing-masing pihak ini membela dan berpendapat dengan masing-masing. Jadi untuk masing-masing pihak kita kembalikan lagi untuk masing-masing pihak bagaimana berpendapat dan bagaimana untuk membela para pihak, gitu aja Pak. Kalau untuk dimenangkan atau siapa yang kalah, itu kita tidak bisa berstatement karena kita bukan para pihak gitu kan. Dan advokat pun tidak boleh untuk menjanjikan apapun itu kemenangan. Jadi untuk kita kembali lagi untuk memberikan ruang untuk para mereka bagaimana untuk membuktikan, ya kita nggak bilang menang, tapi untuk membuktikan siapa yang memang punya bukti yang paling konkret secara hukum dan secara sah. Itu aja. Mungkin kasus klien ya yang dipegang itu sangat banyak ya memang yang seperti ini. Cuman mungkin baru saat ini yang baru kita dengar ya, ini kan anak ini sudah beberapa tahun ya
jadi baru mencari kembali ayahnya siapa, atau mengungkap, istilahnya mengungkap dan geger-geger semua publik tahu gitu. Ini baru kali ini. Biasanya anak baru lahir gitu kan, beberapa bulan.